Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mudi Akbari dan rekan saya Salwanul Adinda. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teknik menyusun proposal penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Pak Safuri Musa, SPD, MPD. Yang pertama ada apa itu proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian yang berada dalam bidang sains atau akademik. Tujuan dibuatnya proposal penelitian adalah mendapatkan persetujuan dari pihak lain agar dapat melakukan penelitian. Yang kedua ada bagaimana teknik penyusunan proposal penelitian. Secara umum, sistematika penulisan sebuah proposal penelitian terdiri dari 5 bagian, diantaranya ada halaman judul, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ada tinjauan pustaka, metode penelitian, dan juga daftar pustaka. Halaman judul. Sebagai halaman pertama yang akan dibaca, halaman judul dalam membuat proposal penelitian berfungsi sebagai acuan dari keseluruhan isi proposal. Sebaiknya gunakanlah judul yang menarik dan yang sekiranya dapat membuat prediksi dari tema yang diangkat atau digunakan. Selanjutnya ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang masalah atau konteks penelitian sudah harus ada kutipan-kutipan atau rujukan dari teori. Menuliskan ide atau gagasan dalam bagian latar belakang masalah atau konteks penelitian merupakan bagian yang paling kompleks atau rumit dalam suatu proposal penelitian. Karena pada bagian ini peneliti harus mengemukakan suatu kondisi yang menjadi suatu keharusan, harapan, idealitas yang didukung teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau pendapat para pakar di bidangnya. 2. Suatu kondisi yang terjadi sesungguhnya atau fakta yang ada yang didukung oleh data-data yang relevan baik dari lokasi, situs, dan hasil-hasil penelitian yang relevan atau pendapat para pakar di bidangnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diambil dari permasalahan atau tema yang akan diteliti. Mahasiswa harus mampu membuat proposal penelitian dengan pertimbangan tahap-tahap rumusan masalah, karena adanya satu variabel dan variabel lainnya yang berhubungan. Pada bagian ini memiliki 6 kaitan rumusan masalah yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. Yang pertama, kaitannya dengan kajian pustaka. Yang kedua, kaitannya dengan metode penelitian. Yang ketiga, kaitannya dengan paparan data dan hasil temuan penelitian. Yang keempat, kaitannya dengan pembahasan. Yang kelima, kaitannya dengan kesimpulan dan saran. Dan yang keenam, bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada bagian ini umumnya hanya mengcopy-paste apa yang ada pada bagian rumusan masalah atau fokus penelitian. Sebab tujuan penelitian adalah mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bedanya hanya pada rumusan kalimat yang digunakan pada sebab ini. Jika pada rumusan masalah atau fokus penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan pada tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan. Setiap penelitian mempunyai tujuan tersendiri yang harus dibuat secara rasional dan persuasif agar apa yang menjadi tujuan peneliti bisa menarik khususnya untuk pembaca. Kemudian ada manfaat penelitian. Dalam proposal penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas. Manfaat penelitian merujuk pada siapa saja yang akan menerima manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Selanjutnya yaitu ada bab 2. Di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali pustaka yang terkait. Pustaka dalam konteks ini seperti buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Tinjauan pustaka memiliki strukturnya tersendiri, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bagaimana organisasi dari tinjauan pustaka tersebut.
Selanjutnya, diberikan pembahasan atau isi tinjauan pustaka mengenai keterkaitan pustaka satu dengan yang lainnya. Keterkaitan itu dapat juga berupa persamaan dan perbedaan antara isi tinjauan pustaka terdahulu dengan karya ilmiah yang dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara yang akan dilakukan oleh calon peneliti untuk menjawab perumusan masalah atau fokus penelitian. Oleh karena itu, metode merupakan cara kerja yang akan dilakukan, maka sifatnya adalah sudah operasional. Artinya, dalam bagian ini sudah tergambarkan secara konkret kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Memilih metode penelitian yang sesuai merupakan suatu cara yang ditempuh untuk mempermudah dalam melakukan sebuah penelitian. Menguat semua yang disajikan secara rinci dari proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada tahap penyelesaian dari rumusan masalah yang diteliti. Dan yang terakhir ialah daftar pustaka. Halaman daftar pustaka dalam membuat proposal penelitian tentunya sama saja dengan daftar pustaka pada makalah umumnya. Semua sumber data yang menjadi rujukan dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai penguat pada sidang akhir. Semua sumber dari buku, jurnal, internet, majalah, dan sumber lainnya disertakan dengan penulisan daftar pustaka sesuai kaidahnya. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.